Salam jumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 28 April 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 7 ayat 51 sampai pasal 8 ayat 1a. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai 35. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah
Makanan yang nyata. Ada begitu banyak hal yang dapat diterima seseorang karena memberikan manfaat tertentu. Begitu juga ada banyak hal yang dipercaya karena memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan kata lain, kepercayaan itu akan terjadi apabila punya manfaat atau memberikan pengaruh yang baik yang dapat dirasakan seseorang. Katakan saja bahwa sebuah kepercayaan menuntut adanya bukti yang nyata. Sebuah handphone dikejar untuk dimiliki karena adanya kepercayaan akan kualitas yang memberikan manfaat. Entah itu karena kamera yang bagus, baterai yang tahan lama, atau penampilannya yang menarik. Begitupun seorang pekerja dapat dipertahankan oleh karena setia dalam bekerja, jujur dalam laporan, atau karena teliti dalam menghitung. Saudaraku yang terkasih, tidak heran bila dalam kisah Injil pada hari ini orang bertanya, tanda apakah yang dapat diperbuat oleh Yesus agar mereka dapat melihat dan menjadi percaya kepadanya. Apalagi pengalaman nenek moyang mereka akan kasih Allah yang secara nyata menerima mana yang diturunkan Allah waktu di padang gurun. Pertanyaan ini dijawab secara bijak oleh Yesus. Orang banyak mungkin hanya terjebak dalam manfaat yang memuaskan kebutuhan nyata secara duniawi. Kelaparan perut bisa saja terpenuhi dengan mana, sampai makanan paling nyata yang memberikan manfaat abadi pun tak dapat dirasakan lagi. Yesus adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadanya tidak akan lapar dan haus lagi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada banyak hal yang sudah kita peroleh yang memberikan banyak manfaat nyata bagi kehidupan kita. Bahkan kita dengan sadar mensyukurinya sebagai berkat dari Tuhan. Hanya saja orang bisa jatuh dan terjebak. Orang lalu berpandangan bahwa kasih Allah itu tampak hanya semata-mata oleh karena materi yang sudah kita miliki dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Mari belajar dari terang Injil hari ini agar kita tidak lupa bahwa makanan paling nyata adalah Yesus, Sang Roti Hidup yang memberikan kehidupan yang kekal, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Nikmatilah kasih Allah yang nyata dalam santapan rohani. Semoga demikian. Amin.